kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga saya dan teman-teman kelompok saya bisa melaksanakan presentase dalam rangka memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu proyek kendaraan dan risiko bisnis. Sebelum kami mempresentasikan hasil yang kami telah diskusikan, perkenalkan, saya selaku moderator Firmansyah dengan NIM D1B1-22029, dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Marliphan Latoranga dengan NIM D1B1-22035 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Santriawati dengan NIM D1B1-22017 sebagai pemateri kedua. Itulah teman-teman kelompok saya, dan untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya, Marliphan Latoranga. Kepada Marliphan saya persilakan. Terima kasih. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proyek kendaraan dan resiko bisnis usaha penjual buah di depan kampus Universitas Kalwaleo. Yang pertama, latar belakang. Seorang pebisnis yang memulai usaha harus menetapkan kendaraan dalam menjalankan bisnisnya dan harus siap menerima segala resiko yang akan terjadi dalam berwirausaha. Adapun beberapa resiko yang sering terjadi dalam menjual buah, yaitu buah mudah busuk, buah musiman, dan harga buah seringkali turun. Yang kedua, perencanaan. Adapun perencanaan yang kami lakukan sebelum melakukan wawancara, yaitu terlebih dahulu kami melakukan identifikasi usaha. Setelah itu kami melakukan survei lokasi dan kami melakukan pengumpulan data. Setelah itu kami menentukan variabel, dan yang terakhir kami menganalisis data. Adapun tujuan kami melakukan wawancara yaitu untuk mengetahui kendaraan bisnis dan resiko usaha penjual buah. Yang ketiga, pembagian perusahaan sebagai kendaraan bisnis. Berdasarkan jumlah pemiliknya perseorangan. Berdasarkan bentuknya tidak ada karena usaha ini masih bercampur dengan rumah tangga. Berdasarkan status kepemilikannya, milik sendiri atau milik pribadi, dan berdasarkan status berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Baik, itulah tadi materi pertama, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi pertama yang disampaikan oleh teman saya Marliphan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Santriawati. Kepada Santriawati saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu analisis bisnis pertanian. Adapun hasil analisis yang kami lakukan terhadap tahapan bisnis pertanian, yang pertama pembelian bahan. Kejadian risikonya yaitu kerusakan pada buah yang dijual. Sedangkan sumber atau penyebab risiko terdiri atas dua. Yang pertama internal, pembusukan, dan eksternal, benturan atas penindisan pada saat pengiriman. Sedangkan frekuensi kali atau per tahun tidak ada. Dan selanjutnya dampak risiko terdiri atas dua. Yang pertama kualitas dan kesegaran buah menurun, sedangkan kuantitatif atau finansial harga menurun karena kualitas buah yang buruk. Dan yang terakhir, upaya pengelolaan risiko yang dilakukan responden terdiri atas tiga. Yang pertama, sebelum terjadi penyortiran dan pemilihan buah yang baik. Dan yang kedua, pada saat terjadi memilih buah dengan kualitas yang baik. Sedangkan yang terakhir, setelah terjadi memilih buah yang layak dijual. Selanjutnya, tahapan bisnis pertanian yang kedua, pembelian bahan penunjang. Yang ketiga, pengemasan. Kejadian risikonya kerusakan pada kemasan. Sedangkan sumber atau penyebab risiko yaitu internal, kualitas buah menurun, dan eksternal, harga buah menurun. Selanjutnya, frekuensi kali per tahun tidak ada, dan dampak risikonya terbagi menjadi dua, kualitatif, kualitas bahan menurun, dan kuantitatif atau finansial, harga buah menurun. Yang terakhir, upaya pengelolaan risiko yang dilakukan responden terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebelum terjadi pengecekan buah, dan yang kedua, pada saat terjadi penyortiran atau pemilihan buah. Yang terakhir, setelah terjadi menjual buah yang layak untuk dijual. Dan yang keempat, penjualan atau pemasaran. Kejadian risiko, kepuasan pembeli, sedangkan sumber atau penyebab risikonya tingginya harga buah,
kondisi ekonomi setiap masyarakat yang berbeda, sedangkan frekuensi kali per tahun tidak ada. Dan adapun dampak resikonya terbagi menjadi dua, kualitatif, minat pembeli menurun, dan kuantitatif atau finansial, pendapatan menurun. Sedangkan yang terakhir, upaya pengelolaan risiko yang dilakukan responden, yaitu sebelum terjadi tidak ada, pada saat terjadi produk yang dijual dengan harga murah, dan setelah terjadi menjual buah-buahan yang layak untuk dijual. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami akan menyampaikan kesimpulan. Adapun kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya, Santriwati. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, di mana dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kendaraan bisnis sangat penting untuk menunjang atau memudahkan akses dalam berbisnis. Adapun dalam menjalankan usaha sudah pasti ada risiko yang dihadapi, di mana risiko dalam menjalankan bisnis tidak dapat dihilangkan, akan tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Dan pada presentasi kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.